Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Husna, mahasiswa setai anu 2 Kuala Tungkal dengan nomor induk mahasiswa 2121038 Prodi Hukum Keluarga Islam 3A. Nah, tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Bapak dosen pengaku Bapak Z. Haryanto, SHMH. Nah, adapun tugasnya ialah menguraikan dengan memberikan pendapat pada berita ketika batubara memicu pelanggaran hak asasi manusia serta menganalisa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi pasca lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Adapun penjelasannya mari kita saksikan bersama-sama. Ini tadi. Berita pertama, ketika batubara memicu pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan ini dimulai dari lubang tambang yang tidak direklamasi, konflik dengan masyarakat adat setempat, hingga debu dan kebisingan yang menghantui masyarakat sekitar lokasi. Perusakan akibat batubara dimulai dari perusakan hutan, emisi karbon, dampak terhadap kesehatan, hingga bekas lubang tambang batubara yang tidak direklamasi. Pemerintah Jambi menggunakan narasi pentingnya batubara bagi perekonomian dan laju investasi untuk menutupi konflik permasalahan penambangan yang merusak lingkungan dan merenggut nyawa bagi warga setempat. Dan besarnya angkutan batubara yang melaju di jalan umum menuju pelabuhan di Jambi sangat meresahkan masyarakat. Banyak keluhan datang akibat meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan batubara dan kurangnya respon dari pemerintah dan penegak keadilan bagi para korban angkutan batubara memicu protes, terutama di kalangan masyarakat dan pelajar bahkan dunia internasional. Dan pendapat saya mengenai berita ini ialah seharusnya pemerintah Provinsi Jambi lebih peka dan peduli akan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya warga akibat truk batubara. Dan sangat disayangkan sekali kompensasi korban sangat tidak memadai. Bahkan pemerintah Provinsi Jambi menggunakan narasi pentingnya batubara bagi roda ekonomi dan lajunya investasi. Hal ini diduga kuat untuk banyak membungkus banyaknya konflik dan kerusakan yang terjadi. Hal ini harus dibenahi lebih lagi, mulai lapisan masyarakat yang menjual lahan dan pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Dan saya sangat setuju dengan tindakan mahasiswa dari ekstra organisasi mahasiswa maupun intra mahasiswa yang menyampaikan aspirasi masyarakat, dan pemerintahnya harus selektif lagi dalam memilih suatu kebijakan karena hal ini menyangkut hak asasi manusia. Penjelasan materi berita yang kedua yaitu tragedi Semanggi II. Peristiwa Semanggi II ini menjadi sebuah peristiwa yang kelam, pelanggaran hak asasi manusia yang pada saat itu
yang terjadi pada 24 September 1999 ketika mahasiswa berdemonstrasi dan dibubarkan paksa oleh aparat. Peristiwa ini bermula dari keputusan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB. Namun beberapa saat setelah DPR mengesahkan RUU PKB ini, ribuan mahasiswa, buruh, aktivis partai politik, lembaga non-pemerintah, dan profesi serentak menuju Senayan. Mereka menuntut pembatalan RUU PKB ini. Namun tekanan demonstrasi yang begitu tinggi dan sengit untuk menolak RUU ini mengakibatkan bentrokan berdarah. Puluhan mahasiswa tadi terluka akibat tembakan, injakan, dan pukulan, bahkan gas air mata. Dan menurut saya mengenai tragedi Semanggi II ini adalah mahasiswa yang beraksi dan tujuannya baik untuk menyuarakan keluh kesah masyarakat malah berujung pembantaian, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang mereka dapat. Dalam hal ini juga termasuk perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang terencana. Hal ini menampakkan sistem buruk kepada aparat. Aparat yang seharusnya mengayomi kini malah menindas masyarakatnya sendiri. Dan sangat disayangkan juga ketika kasus ini sudah benar-benar tampak siapa yang salah, namun Polri malah bertindak lambat menangani kasus ini. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar pada saat itu bahwa setiap peluru yang keluar tanpa didasari perintah, jelas itu sudah melanggar undang-undang yang berlaku. Dari hal ini kita tahu bahwa keadilan dari dulu dan saat ini lebih runcing kepada orang-orang yang tidak memiliki ekonomi yang mampu. Demikian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya menjelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.